Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 52. Tak lama setelah kepergian Randy, Anissa masuk ke dalam ruangan untuk meminta izin pada Rehan. Tuan, saya izin mau ketemu Cindy di restoran seberang kantor boleh? Tanya Anissa. Saya ikut, jawabnya. Jangan Tuan, nanti kalau Tuan ikut bakal jadi gosip besar di kantor. Mending Tuan makan sama Pak Randy aja ya, ujar Anissa. Tenang saja, saya nggak akan mengganggu pertemuannya dengan sahabatmu itu. Saya akan memesan di meja yang berbeda, ujar Rehan. Syukurlah kalau begitu, saya keluar dulu Tuan, permisi, ujar Anissa. Sesuai perjanjian, Anissa menemui Cindy di restoran seberang kantor yang ternyata sahabatnya itu sudah berada di tempat. Cindy melambaikan tangannya agar Anissa bisa melihat dia. Hai, udah lama, sapa Anissa. Belum, baru 5 menit duduk, ujarnya. Ya udah, langsung saja pesan makannya. Ya sudah, langsung saja pesan makanannya, ujar Anissa. Aku samain kayak kamu aja Nis, minumnya biasa cappuccino latte aja, ujarnya. Oke mbak, saya mau spaghetti 2, minumnya cappuccino latte 1 sama orange juice 1 ya, ucap Anissa pada seorang pelayan. Jadi selama ini kamu kemana? Jelaskan sedetail mungkin padaku, titah Cindy. Ceritanya panjang, tapi singkatnya bibi dan sepupuku menjual aku demi melunasi hutang dan ucapan Anissa terputus dengan suara kagetnya Cindy. What? Keterlaluan sekali mereka ini, gak bisa dibiarin lagi, ujar Cindy. Tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Main serobot aja ucapanku, ujar Anissa. Habisnya aku kesel sama nenek lampir itu, berani-beraninya dia kayak gitu sama kamu, ujar Cindy. Udah tenang dulu, aku belum selesai, ujar Anissa. Iya aku tenang, lanjutkan titah Cindy. Anissa menceritakan semuanya pada Cindy sampai tentang pernikahannya dengan Rehan. What? Teriak Cindy saat mendengar cerita Anissa. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar, ujar Anissa. Jadi sekarang kamu udah nikah sama dia? Tanya Cindy dengan nada sedikit berbisik. Ya, tapi status kami masih disembunyikan, ujar Anissa. Kenapa mesti disembunyikan? Apa kamu jadi simpanannya? Tanya Cindy curiga. Ya enggak lah, enak aja. Dia bilang cuma aku satu-satunya istri dia. Ya semoga saja itu benar adanya, ujar Anissa. Good job Nis, kamu benar-benar hebat bisa naklukin pria sedingin dia. Kamu tahu nggak, banyak perempuan di luar sana yang menginginkan berada di posisi kamu. Hebat banget kamu, keren pokoknya, puji Cindy. Ya aku juga tahu, bahkan sekretarisnya saja ngaku calon istrinya, ujar Anissa. Sekretaris Pak Rehan maksudmu? Tanya Cindy dijawab anggukan oleh Anissa. Hati-hati loh Nis, biasanya kalau sekretarisnya udah naksir bisa diembat sama dia. Biasanya sekretaris itu selalu dekat sama bosnya. Kamu harus lebih waspada sama perempuan itu. Jangan sampai suamimu itu jatuh ke dalam pelukannya, ujar Cindy. Kalau emang dia mau sama perempuan itu ya silakan. Mau gimana lagi, aku juga nggak bisa maksain dia buat sama aku, ucap Anissa. Kamu ini on atau bego sih? Orang seperti Pak Rehan mau kamu biarkan begitu saja? Ayolah Nis, aku tahu kamu pasti juga ada rasa sama dia. Jangan biarkan orang lain mengambil milikmu lagi. Statusmu lebih tinggi dari wanita itu, ucap Cindy. Tapi kalau dia nggak ada rasa sama aku, ya aku nggak bisa maksa lah. Udah dibantu buat balas dendam saja, aku udah senang, ucap Anissa dengan sedikit ragu. Mak, aku nggak percaya kalau dia nikahin kamu cuman buat bantu balas dendam doang. Dia pasti udah sayang sama kamu. Dia pasti nggak mau kehilangan kamu. Jadi dia langsung nikahin kamu, ujar Cindy. Tahu ah, mending makan aja daripada bicara yang nggak pasti. Biar ini berjalan begitu saja, ujar Anissa saat pelayan datang membawa pesanannya. Anissa tidak sadar jika sejak tadi ada yang sedang memantaunya dari dalam ruangan VIP. Siapa lagi kalau bukan Rehan? Dia terus menatap Anissa jadi di ruangan itu dengan senyuman yang mengembang. Dia memang tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Tapi Rehan merasa jika yang Anissa ceritakan adalah dirinya. Anissa dan Cindy melanjutkan obrolan mereka setelah makanannya habis sampai akhirnya jam makan siang pun selesai.
Anissa pamit untuk kembali ke kantor, sedangkan Cindy masih tetap duduk di tempat itu. Saat Anissa keluar restoran, Cindy pun melihat Rehan keluar dari sebuah ruangan yang ada di restoran tersebut. Cindy meyakini bahwa Rehan sengaja mengikuti kemana Anissa pergi. Anissa masuk ke dalam ruangan Rehan setelah sebelumnya ke kamar mandi terlebih dahulu. "Gimana makan siangnya?" "Senang ngobrol sama Cindy," tanya Rehan saat melihat Anissa masuk. "Tuan, saya kira Tuan belum kembali," ujarnya. "Apa yang kamu gosipkan dengan dia?" tanya Rehan. Gak ada apa-apa, kita cuma ngobrol biasa," jawabnya berbohong. "Kamu yakin?" ujar Rehan dibalas dengan anggukan oleh Anissa. "Ya sudah, kalau begitu kerjaanmu sudah beres, kamu istirahat saja di kamar," ditanya. "Tapi ini masih waktu kerja Tuan, saya mau bantu-bantu yang lain saja. Siapa tahu ada yang membutuhkan saya," ucap Anissa. "Kenapa masih memikirkan kerjaan orang lain?" ujar Rehan. Anissa diam tidak bisa menjawab pertanyaan yang Rehan lontarkan. "Ya sudah, pergilah, tapi jika ada yang menghina atau menyakitimu bilang padaku," ucap Rehan pasrah. "Makasih Tuan, kalau begitu saya permisi dulu," ucap Anissa dengan senang. Anissa turun ke lantai bawah, di mana biasanya karyawan sesama OB masih banyak pekerjaannya. "Hai Mbak, ada yang bisa Anissa bantu nggak?" tanya Anissa pada Atika. Nissa, boleh, tapi apa kerjaanmu sudah selesai?" Atika balik bertanya. "Udah kok, aku juga udah minta izin sama Tuan Rehan buat bantuin yang lain," ujarnya. "Ya sudah, bantuin pel lantai sebelah sana ya," ujar Atika sembari menunjuk ke arah lantai yang terlihat sedikit kotor. "Boleh Mbak," ujar Anissa. Anissa lalu mengambil alat pelnya dan mulai mengepel lantai itu dengan baik. Saat sedang mengepel, Sinta yang melihat dari kejauhan mempunyai niat buruk untuk mengerjai Anissa. "Kalau ngepel yang bener dong, ini masih kotor gini," ucap Sinta menunjuk lantai yang memang sengaja dia kotori dengan kopi yang dia bawa. "Tolong Bak, ini tadi udah Anissa pel, jangan dikotorin lagi," ucap Anissa. "Kamu yang gak bener ngepelnya, kok nyalahin aku," ujar Sinta. "Tapi tadi udah Anissa pel," ujar Anissa. "Alah, jadi oge aja belagu, sok-sokan ngelawan aku. Tinggal dipel lagi, apa susahnya sih? Tuh itu juga pel lagi tuh, ini juga pel lagi," ujar Sinta sembari mengotori lantai yang sudah Anissa pel sebelumnya. Anissa hanya diam tanpa berbicara lagi. Dia merasa kesal namun tidak ingin membuat keributan di kantor itu sehingga Anissa membersihkan kembali lantai yang dibuat kotor oleh Sinta. Tidak ada yang menegurnya dan tidak ada juga yang membela Anissa. Karyawan lain hanya berbisik satu sama lain melihat perbuatan Sinta pada Anissa. Lanjut bab 53. "Mbak, jangan kayak gitu dong, kasihan Anissa udah capek-capek ngepel tapi dikotorin lagi," ujar Atika yang geram melihat tingkah Sinta. "Kamu siapa sih? Gak usah ikut-ikutan deh, mending lap aja tuh kaca biar kinclong gak surem kayak mukamu," ujar Sinta. "Hati-hati kalau ngomong ya, aku bisa laporin Mbaknya ke Tuan Rehan loh," ujar Atika. "Udah Mbak, biarin saja, nanti juga dia dapat karmanya," ujar Anissa. "Tapi dia itu kelewatan, anak baru juga udah berani-beraninya ngebully kamu," ujar Atika. "Aku juga bisa laporin kalian berdua ya kalau kalian kerjanya nggak bener. Lihat aja nanti kalian yang bakal dipecat dari sini," ujar Sinta dengan percaya dirinya. "Siapa yang dipecat?" tanya Rehan tiba-tiba. Sinta tertegun melihat seorang pria tampan dan tinggi berada di sana bersama seorang wanita cantik dengan pakaian seksi. "Apa ini yang namanya Rehan itu? Ganteng banget. Ini sih udah ngalahin Sandi sama kekasihku yang lain. Pokoknya aku harus bisa dapetin dia," pikir Sinta. "Ini Pak, dua OB ini kerjanya kurang bersih, jadi saya kasih arahan tadi," ucap Sinta dengan nada lembutnya. "Kamu bukannya karyawan baru?" tanya Rehan. "Ya bener Pak, saya staf baru di divisi umum," jawab Sinta. "Apa tidak ada kerjaan lain selain mengurusi pekerjaan orang?" "Lain," ucap Rehan dengan tegas. Saya hanya mengingatkan mereka Pak," jawabnya. "Anissa, saya ada meeting di luar, bereskan ruang kerja saya sebelum kamu pulang," tita Rehan pada Anissa. "Baik Tuan," jawab Anissa.
"Ngapain kamu masih ada di sini? Selesaikan pekerjaanmu," ujar Rehan pada Sinta. "Ya Pak, saya permisi," ujar Sinta yang langsung kembali ke tempatnya. Anissa dan Atika hanya menahan tawanya melihat Sinta begitu ketakutan saat ditegur oleh Rehan. "Jangan lupa beresin ruangan saya pergi dulu," ujar Rehan pada Anissa. "Siap Tuan," jawab Anissa dengan nada malas. "Kenapa mesti sama perempuan itu sih perginya? Emang gak bisa pergi sendiri? Bikin kesal saja," batin Anissa. Loh, kenapa aku kesal sama dia? Dia mau pergi sama siapapun juga terserah dia kan? Tapi kenapa aku kesal gini sih? Gak mungkin kalau aku suka sama dia," pikirnya lagi. "Miss Anissa," panggil Anika. Iya, kenapa Mbak?" tanyanya. "Melamun apaan sih? Atau udah terpesona sama Tuan Rehan ya? Ayo," goda Atika. "Enggak lah, mana mungkin, aku lagi mikir aja pulangnya mau beli makan apa gitu. Udah lanjut kerja yuk, Kak aku bantuin sampai beres semuanya," sangkal Anissa. Ngeles lagi. "Gak masalah kalau naksir sama Tuan Rehan, tapi saingannya berat banget. Kamu lihat tadi yang bareng sama Tuan kan? Dia juga kayaknya naksir sama Tuan. Terus anak baru yang tadi ngebully kamu juga kayaknya naksir juga sama Tuan. Duh, kalau aku saingan sama mereka gak bakal sanggup deh. Levelku jauh lebih rendah di bawah mereka." Atika terus saja membicarakan bosnya sembari mengerjakan kerjaannya. Anissa hanya mendengarkan tanpa berkomentar apapun. Sesekali dia menjawab pertanyaan yang Atika lontarkan padanya dengan nada gurauan. "Kalau dilihat dari penampilan memang aku jauh dari mereka, sangat jauh malahan. Apa aku harus ubah penampilanku biar nggak dipandang rendah lagi? Tapi aku nyaman dengan penampilan yang seperti ini," pikirnya. "Sudahlah, pikirkan saja nanti," gumamnya. Anissa melanjutkan membantu pekerjaan Atika dan juga pekerjaan Obel lainnya, sehingga membuat mereka menyukai Anissa. Tapi tak jarang karyawan sesama perempuan yang iri karena Anissa bisa leluasa keluar masuk ruangan bosnya, mencibir dan tidak menyukainya. Bahkan terkadang mereka membuat isu yang tidak benar tentang Anissa. Namun Anissa tidak memperdulikan itu semua. Hari sudah mulai sore. Jam pulang kerja sebentar lagi tiba. Anissa pamit pada teman-temannya untuk segera membereskan ruangan bosnya seperti yang bosnya perintahkan. Setelah selesai membereskan ruangan Rehan, Anissa bergegas mengambil tasnya dan keluar dari kantor. Saat sedang menunggu bus, terdapat seorang pria menghampirinya. "Hai cantik, kebetulan sekali kita bertemu di sini lagi. Apa kabar?" tanya Leo. "Baik," jawab Anissa singkat. "Judes amat jadi orang, tapi makin judes makin menarik sih," ujar Leo. "Ngomong-ngomong, kamu kerja di mana? Kok nunggu bosnya di sini?" tanya Leo kemudian. "Di PT Rin Group," jawabnya singkat. "Serius? Kamu kerja di Rin Group? Wah, kebetulan sekali. Kamu kerja di bagian apa?" tanyanya lagi. "Oke, permisi, bus saya sudah datang," jawab Anissa yang langsung bangkit karena bus yang dia tunggu sudah tiba. Tunggu, kita belum ngobrol lama," teriak Leo yang tidak dihiraukan oleh Anissa. Setelah Anissa duduk di kursi bus, dia bernapas lega karena lagi-lagi dia terhindar dari pria itu. Sesampainya di rumah, Anissa masuk dan langsung menuju kamarnya. "Capek banget badanku, lemes banget sih, tiduran dulu aja kali ya, baru mandi," gumamnya. Anissa membaringkan tubuhnya di atas kasur dan meraih ponselnya. Terlihat notif pesan dari Rehan di layar ponselnya. Anissa segera membukanya. "Mungkin aku pulang terlambat, tidurlah terlebih dahulu, tapi jangan lupa makan dan minumlah obatmu." Begitulah isi pesan dari Rehan. Anissa hanya membacanya dan tidak membalas pesan itu. Dia meletakkan kembali ponselnya di atas kasur. Di sisi lain, Rehan yang masih meeting dengan klien sesekali melihat ke arah ponselnya, berharap pesan yang dia kirimkan dibalas oleh Anissa. Tapi nihil, pesan itu dibaca namun tidak dibalas sama sekali, membuat dia sedikit gelisah. Sampai akhirnya meeting itu selesai. Rehan mendapat panggilan dari ibunya. "Halo Ren, bisa pulang sekarang?" tanya Rina di seberang telepon. "Dey, masih ada urusan mah, besok saja," ujar Rehan. "Ini jauh lebih penting, Rey. Siska bilang kamu habis meeting sama dia di luar ya. Sekalian ajak Siska ke rumah juga ya," tita Rina pada anaknya. "Besok saja, Rey masih ada urusan," ujar Rehan. Setelah ini nggak ada jadwal apapun.
Pak Rehan bisa pulang ke rumah, tutur Siska yang memang menguping pembicaraan Rehan dengan mamanya. Tuh Siska juga bilang gak ada acara lagi, pulang ya, kamu juga udah berapa hari ini gak pulang ke rumah, ujar Rina. Ya sudah, Rey pulang sekarang, ujar Rehan pasrah. Rehan keluar dari restoran tempatnya meeting dan sudah ada Rehan yang menantinya di samping mobil. Siska dengan sigap langsung masuk ke dalam mobil, berharap kali ini Rehan akan duduk di sampingnya. Namun apa yang diharapkan terpatahkan karena Rehan lagi-lagi duduk di depan bersama asistennya. Dengan rasa kesal, Siska membuang mukanya ke arah jendela. Sesampainya di rumah, Rehan masuk ke dalam diikuti oleh Siska. Rehan sedikit kaget saat masuk disambut oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua Siska, begitu juga Cecil yang terlihat duduk di samping mamanya. Akhirnya kalian pulang juga, kami udah nunggu kalian sejak tadi. Ayo sayang, duduk dulu. Rina menyambut kedatangan Rehan dan Siska yang barengan dan meminta Siska untuk duduk di sofa. Bagaimana kabarmu Rey? Tanya papanya Siska. Baik om sendiri apa kabar? Tanya Rehan basa-basi. Kabar om baik. Oh ya, gimana kerjaan kalian berdua, lancar kan? Apa Siska menyusahkanmu Rey? Tanya papanya Siska lagi. Pasti nggak nyusahin lah, Siska kan pintar. Mereka pasti jadi partner kerja yang sangat bagus, iya kan Rey? Ucap Andre mewakili anaknya. Rehan hanya diam, tidak mengiyakan ataupun menjawab yang lain. Rehan merasa sedikit gelisah dengan situasi yang seperti ini. Dia tahu kemana arah pembicaraan kedua orang tuanya nanti. Rey pamit ke kamar dulu, ujar Rehan. Mau kemana Rey? Tanya sang mama. Mau mandi, jawabnya Rehan singkat. Ya sudah, jangan lama-lama ya, ditanya pada sang anak. Kita tunggu di meja makan saja kalau begitu, nanti kita lanjutkan obrolan ini setelah makan malam, ujar papanya Rehan. Mereka semua mengobrol di ruang makan sembari menunggu Rehan turun ke bawah. Rehan yang berada di kamar mencoba menghubungi Anissa, namun tidak ada jawaban sama sekali. Berulang kali Rehan mencobanya, namun tidak ada jawaban. Dia pun menelpon Biruni menanyakan kabar Anissa. Halo Bi, Anissa ada di rumah? Tanya Rehan setelah Biruni mengangkat panggilannya. Nonisa belum keluar kamar sejak pulang kerja tuan, jawabnya. Tolong cek ke kamarnya ya Bi, saya telepon gak diangkat sama dia, ujar Rehan. Baik tuan, saya coba cek di kamar, ujar Biruni. Oh ya Bi, satu lagi, jangan sampai Anissa melewatkan makan malamnya ya. Saya pulang terlambat malam ini, ujar Rehan lagi. Baik tuan, jawab Biruni sembari menunggu kabar dari Biruni. Rehan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi, Rehan mengecek kembali ponselnya dan tersenyum saat melihat pesan dari Biruni yang mengabarkan bahwa Anissa sedang tidur di kamarnya. Setelah memakai pakaiannya, Rehan turun ke bawah menemui kedua orang tua yang sedang menunggu di ruang makan. Rehan kan sudah datang, kita makan malam dulu ya, ujar Mama Rina. Sini Rey, duduk di samping Siska ya, tita Mama Rina yang langsung dituruti oleh Rehan. Suasana meja makan seketika hening, hanya ada denting sendok dan piring saling beradu. Tak lama kemudian acara makan malam pun selesai. Kedua keluarga itu kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan mereka. Jadi begini Rey, Papa mengundang Om Burhan dan keluarganya karena ingin membicarakan pertunangan kamu dengan Siska. Kami sepakat kalau kalian menikah saja, jelas Andre pada sang anak. Maksud Papa apa? Kalian tidak bisa memutuskan hal seperti ini begitu saja tanpa sepengetahuan saya, ujar Rehan yang tidak terima. Rey, dengar dulu, kami lihat kamu sama Siska itu sangat cocok. Kalian sama cantik dan ganteng, sama-sama pintar pula. Kalau kalian menikah, kalian pasti bakal jadi partner hidup yang serasi. Siska juga pasti setuju kok, ya kan Siska? Ujar Rina. Saya tidak setuju, saya sudah punya pasangan saya sendiri dan itu bukan dia, ujar Rehan tegas. Rey, apa kurangnya anak Om? Dia baik dan cantik. Dia juga pintar, dia bisa membantumu mengurus perusahaan. Dia bisa segalanya kok Rey, ujar Burhan yang membanggakan anaknya. Pertama, anak Om memang cantik dan pintar, tapi saya tidak tertarik. Kedua, saya menginginkan istri yang bisa mengurus dapur dan mengurus rumahnya dengan tangannya sendiri.
Ketiga, saya sudah mempunyai pilihan saya sendiri, jadi jangan pernah kalian menjodohkan saya dengan siapapun. Kalian tidak akan bisa mengatur hidup saya. Rehan menjelaskan dengan tegas. Satu lagi, kalian memang orang tua saya, tapi saya tidak akan pernah menuruti keinginan kalian untuk hal semacam ini. Saya masih menghargai kalian sebagai orang tua saya, ucapnya lagi. Kemudian Rehan bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Melihat kepergian sang kakak, Cecil ikut berdiri dan mengejar kakaknya. Suasana ruang tamu menjadi tegang setelah apa yang Rehan ucapkan pada mereka semua. Burhan yang merasa dipermalukan oleh Rehan segera bangkit dan pergi dari rumah itu. Saya tidak terima ini semua. Anak kalian sudah mempermalukan keluarga saya. Saya akan membatalkan kontrak kerja sama kita, ucap Burhan yang langsung pergi diikuti oleh anak dan istrinya. Sial, semua ini gara-gara anak itu. Anak gak tahu diuntung, udah dirawat dan dibesarin tapi gak tahu terima kasih. Gerutu Andre yang diselimuti rasa marahnya. Pak, sudah biar nanti mama yang coba bicara baik-baik sama Rehan ya, ujar Rina menenangkan suaminya. Sudahlah, kamu urus saja anak kesayanganmu itu, aku mau keluar, ujar Andre yang bergegas mengambil kunci mobil dan pergi meninggalkan istrinya. Di sisi lain, Cecil masuk ke dalam kamar sang kakak tanpa permisi membuat Rehan kesal. Ngapain kamu kesini? Mau bujuk saya? Tidak akan ada gunanya, ujar Rehan. Enggak kak, Cecil cuma mau mastiin kakak baik-baik saja. Lagian Cecil juga gak suka sama perempuan itu. Soalnya Cecil pernah lihat dia masuk hotel sama seorang laki-laki, ujar Cecil. Baguslah kalau begitu, ujar Rehan. Kak, emang benar kakak udah punya pacar? Siapa? Kenalin sama Cecil dong, tanya Cecil sembari duduk di ranjang kakaknya. Dia orang yang sudah berjasa padamu, jawabnya. Berjasa? Berarti Cecil udah pernah ketemu. Siapa emang? Tanya Cecil penasaran. Nanti juga tahu sendiri. Udahlah malam, belajarlah dan jangan tidur larut. Kamu masih sekolah, tita Rehan pada sang adik. Nanti dulu, Cecil pengen tahu siapa orangnya. Ada fotonya enggak? Tanya Cecil. Gak ada, jawab Rehan singkat. Oh, kakak mau kemana malam-malam gini? Akhir-akhir ini kakak juga jarang tidur di rumah. Kakak tidur di mana? Apartemen kakak juga kosong, ujar sang adik saat melihat Rehan mengenakan jaketnya. Tugasmu sekolah dan belajar yang benar. Sebentar lagi ujian kan? Ujar Rehan. Cecil gak mau belajar kalau kakak belum kasih tahu siapa perempuan yang kakak suka itu, ancamnya. Saat kelulusan nanti, saya akan memperkenalkan dia padamu, ujarnya. Beneran, tapi kelulusan masih beberapa bulan lagi, masih lama, ujar Cecil. Makanya belajar yang benar, jangan pernah bolos lagi. Jangan mau diajak pacaran sama polisi itu, ujar Rehan. Maksud kakak, Kabrian. Cecil gak pernah pacaran kok sama dia. Orang dianya yang ngajak jalan sama belanja, ya Cecil gak nolak lah, ujarnya. Kakak pergi, jaga dirimu baik-baik, ujar Rehan yang langsung keluar dari kamar meninggalkan sang adik. Saat sampai di ruang tamu, Rehan bertemu dengan sang mama. Mau kemana Rey? Mama mau bicara dulu, ujar sang mama. Ada urusan, ujar Rehan. Rey, mama mau bicara sama kamu, teriak Rina namun tidak diperdulikan oleh Rehan. Nah, segitu dulu ya bab 53-nya. Pokoknya buat kakak-kakak, makasih banget yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye-bye.